Hai sahabat Sonora, akhirnya setelah ribuan purnama setelah studio ini dialihfungsikan untuk Sonora Masak ini, Sonora Beauty, akhirnya kembali lagi ke Health Corner ya, barengan sama Fidel dan juga Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Aku mau hai tapi agak nggak kelihatan ya. Hai Fidel. Kita menjaga jarak, kita batasi dengan papan ala-ala ini. Terima kasih kepada teman-teman Sonora ID ya, sungguh kreatif, mulai DIY ya, bagus sekali. Tapi kita tetap sapa ya. Hai Dok di ujung sana. Hai Fidel di ujung sana. Wow, udah pulau nih kayaknya. Hari ini sahabat Sonora, kita akan bahas seputar New Normal Kit karena yang sebentar lagi akan kita hadapi setelah PSBB transisi adalah masa-masa kenormalan baru. Nah, apa aja sih yang perlu Anda bawa supaya ketika bekerja atau beraktivitas di luar rumah tetap aman, tetap sehat juga? Yang pertama, Dok, apa sih new normal itu? New normal itu sebetulnya nilai-nilai baru yang dulunya dianggap aneh, dianggap tidak biasa, dianggap tidak umum, sekarang menjadi hal yang umum. Paling sederhana, kontak fisik. Kalau dulu ketemu biasa ya, kita cipiki, jabat tangan gitu kan. Sekarang hal itu tabu. Nggak boleh lagi tuh cipika-cipiki, pegangan tangan, nggak boleh. kan? Cipika-cipikinya digital aja. Oh, pakai emoji ya, Dok? Pakai emoji aja gitu. Oke, berarti sekarang yang dulunya dianggap tabu, sekarang justru yang dianggap normal ya, Dok? Iya, pakai masker. Pakai masker. Dulu kan aneh ya kalau orang keliaran pakai masker. Kenapa tuh? Pasti Dikira lagi sakit. jerawatan. Oh iya, itu juga aku juga pakai kalau lagi jerawatan. Tapi dikira sakit juga gitu kan, Dok? Iya, sekarang sakit tidak sakit semua orang memakai masker dan pemakaian masker itu menjadi hal yang umum. Kita pakai masker ya biasa aja. Oke, berarti bisa dibilang masker itu jadi salah satu new normal kit ya, Dok, yang Ya. harus dipakai dan harus dibawa. Ya. Apalagi, Dok, selain masker? Aku juga punya loh new normal kit. Dokter sebutin, Nah. aku bisa keluarin. Masker. Doraemon kali. Jangan itu. cuma satu. Apa Coba tuh? punyanya berapa? Kita Ya, lihat new normal kitnya Fidel. Berapa Sorry, banyak beda maskernya? Kalau masker aku ada satu lagi, paling nggak aku bawa 2, betul nggak, Dok? Tergantung jamnya. Gimana Kira-kira 3 jam 4 jam ganti satu masker. Atau kalaupun belum sampai 3 atau 4 jam maskernya basah, ganti. Makanya jangan ngirit. Beli 2-3 biji. Iya. Kalau nggak mau beli, bikin sendiri, bisa gampang kok. Banyak video-videonya ya. Oke. Terus tempat untuk maskernya jangan dicemplung-cemplungin di tas gitu aja, kotor. Terutama masker-masker yang bekas pakai. Karena kalau bekas pakai, masker itu sudah terkontaminasi baik oleh udara pernafasan kita, atau mungkin ketika kita bersin atau batuk, maupun dari luar terpapar oleh mungkin droplet orang lain, atau mungkin debu gitu ya, atau mungkin bakteri dan virus-virus yang lainnya, sehingga masker yang bekas dipakai itu harus disimpan dalam wadah tersendiri yang tertutup, baru boleh dimasukkan ke dalam tas. Karena kalau tidak nanti tas kita, satu tas itu kotor semua, tercemar, iya, terkontaminasi semuanya. Jadi bawa 2 tempat. Satu tempat untuk masker yang bersih yang isinya mungkin 2-3 masker cadangan, tergantung berapa lama kita ada di luar rumah, dan satu lagi tempat untuk masker yang bekas pakai. Oke. Anjurannya, Dok, berapa lama kita boleh pakai maskernya? Berapa jam gitu? Kira-kira 3 jam 4 jam sih. Oke. Kalau untuk masker kain ya. Kalau untuk masker medis mungkin sekitar 6 jam, 8 jam masih boleh. Tapi kalau basah nggak perlu nunggu jamnya, langsung diganti. Nggak perlu nunggu kering dulu gitu ya, Dok? Iya, jangan gitu ya. Oke. Terus yang kedua, Ada hand nggak ya? sanitizer. Oh, ada nggak? tentunya Silakan ada. ditunjukkan. Nah, ya kan, iya. akhirnya ada yang berguna dari new normal kit ini ya. Iya. Hand sanitizer, Dok, boleh yang semprot gitu atau yang apa aja? yang ya, Dok? semprot, yang tetes, yang cair, yang gel, semua boleh. Yang Oke. penting lihat, ngintip di komposisinya, kandungan alkoholnya minimal berapa persen? 60%.
Punyaku 70 Betul loh. sekali ya. Tapi Oke. tidak berarti semakin tinggi alkoholnya semakin efektif. Sama aja. Mau 60, 70, 80 sama aja. Pokoknya minimal memenuhi syarat minimal itu sudah cukup. Jadi tidak berarti semakin tinggi semakin efektif ya. Terus tisu. Tisu basah aku ada, tisu kering aku ada. Iya, Apa tisu tuh? boleh tisu basah, tisu kering. Apa gunanya? Aha. Kalau tangan kita secara visual tampak kotor, kita tidak bisa hanya mengandalkan hand sanitizer. Jadi bersihin dulu pakai tisu basah, terus dikeringin pakai tisu kering, baru pakai hand sanitizer. Ribet banget ya dok? Ya udah, nggak apa-apa kalau tangannya kotor, asalkan jangan pegang muka, jangan pegang terutama mulut, mata, dan hidung. Itu selama tangan kita berdiam, tidak pegang bagian wajah, tangan kita kotor, tidak apa-apa. Nanti ketika tersedia akses menuju ke air bersih yang mengalir dan sabun, kita cuci tangan. Oke, itu tadi, oh iya tisu basah dok. Mungkin Ya. ada yang berpikir, dok tisu basah kan basah gitu bisa membersihkan yang kelihatan Ada nggak yang tisu kotor. basah yang kering ya? Iya salah maksudnya. Agak udah disensiin ya episode baru pemirsa, iya. tolong dong. Udah mulai nggak kompak nih dok Sandisan. Maksudnya misalnya, Oke. misalnya kena tanah gitu, secara fisik terlihatnya oh dengan tisu basah sudah dibersihkan. Tapi kan ini urusannya virus ya dok. Jadi sebenarnya tisu basah aja nggak cukup ya dok. Tergantung, lihat lagi kandungan isi tisu basahnya itu ada alkoholnya nggak. Kalau tisu basahnya mengandung alkohol minimal 60%, itu udah cukup. Jadi tidak perlu lagi penggunaan hand sanitizer, nggak perlu didobel. Tapi kalau tisu basah yang kita gunakan itu tidak ada kandungan alkoholnya, kebanyakan tisu bayi nggak ada alkoholnya sih. Kalau nggak ada alkoholnya, penggunaan tisu basah hanya berfungsi untuk membersihkan kotoran yang kasat mata. Jadi kalau misalnya ada tanah atau ada item-item, coklat-coklat gitu, itu dibersihkan dengan tisu basah bisa, tapi untuk mematikan si virus penyebab COVID-19 tidak bisa. Jadi tetap harus menggunakan ulang hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Oke, berarti Iya. tadi udah hand sanitizer, tisu, masker, Wadah masker, wadahnya juga. bila perlu Aha. ada sebotol kecil sabun cair. Hei, jangan sedih. Tada. Aku Dia kayak sudah Dio. siap rupanya. Iya dong. Mengapa sabun perlu? Kadang-kadang di toilet kehabisan sabun. Betul. Nah, kalau nggak ada sabun, cuma ada air doang, nggak klop, kurang efektif. Tapi kalau misalnya nggak bawa sabun gimana? Cuci tangan nggak? Tetap cuci tangan. Bukan berarti jadi enggak sama sekali ya dok. Ya, mencuci tangan dengan air saja memang tidak bisa mematikan virus penyebab COVID-19, tapi dia bisa membilas, membuang bakteri penyebab diare, walaupun tidak sempurna. Jadi memang kalau gradasinya pakai air dan sabun tuh yang paling sempurna. Pakai air doang mendingan dikit lah daripada nggak pakai apa-apa. Gitu. Makanya bawa sabun kemana-mana. Oke, kayaknya udah nggak ada yang guna lagi dari pouch ini. Terus dok, yang selanjutnya setelah sabun, masker kan tadi wajib ya dok. Ya. Kalau ada yang mau ke kantor pakai face shield atau perisai wajah gitu ya dok, penutup wajah, Ya. boleh nggak dok? Itu pelindung tambahan, ya boleh banget. Tapi tidak berfungsi untuk menggantikan fungsi masker. Jadi itu bukan pilih A atau B. Tapi pakai dua-duanya akan meningkatkan fungsi untuk mencegah penularan COVID-19. Oke. Tadi lupa Fidel, di Apa dalam tuh? tasnya itu ada lotionnya nggak? Lotion yang buat hand lotion gitu dok. Iya. Yang punya kecenderungan nggak tahan dengan sabun, mungkin pilih sabun yang lebih lembut, ya, yang tidak berpewangi, yang tidak berpewarna, supaya